Enggak endan, mereka ngomong gitu aja, mengaku. Setelah itu saya bawa, serahkan, ke reserse, jawab Rudiana. Foto Muhammad Rizky Rudiana alias Eki saat dirangkul sang ayah Ibtu Rudiana terkuak. Foto tersebut memperlihatkan Eki memakai baju gamis putih bersanding dengan Ibtu Rudiana yang mengenakan kaos berkerah. Mereka tampak duduk bersama di sofa rumah. Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada 27 Agustus 2026. Ibtu Rudiana mengungkapkan sosok sang anak semasa hidup. Karena Eki anak kami tentunya kedekatannya, anak manja, solehnya. Iu tak bisa saya lupakan, kata Ibtu Rudiana. Dia anak yang berani dan sangat memahami orang tua, sambungnya. Ibtu Rudiana lalu menjelaskan alasannya selama ini tidak muncul ke publik saat kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa dirinya masih berstatus sebagai anggota polisi aktif sehingga taat pada aturan dan kode etik di kepolisian. Rudiana mengaku tidak menutup diri saat kasus yang menimpa anaknya itu kembali menjadi sorotan. Ia mengatakan tetap bertugas melayani masyarakat selaku menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Selain itu, Rudiana juga mengaku terpukul setelah kehilangan Eki ditambah dengan isu-isu miring yang memojokkan dirinya. Rudiana lalu mengingatkan hanya berpangkat bintara yakni Aibtu saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016. Ia menegaskan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penyidik dalam penyidikan. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya bicara mengenai hubungan dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep merupakan saksi kunci kasus yang menewaskan Eki bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada tahun 2016. Dede membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya disetir oleh Ibtu Rudiana dan teman kerjanya di tempat cuci steam, Aep. Setelah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, Dede kemudian menjalani berita acara pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon. Kini Ibtu Rudiana berbicara mengenai tuduhan tersebut. Ibtu Rudiana mengaku hanya bertemu keduanya 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Saya digiring bagian pembuat skenario, saya harus berjuang mencari keadilan, katanya. Rudiana juga membantah rumor bahwa korban tewas dalam peristiwa tersebut bukanlah anaknya. Kapolsek Kapetakan itu melihat secara langsung jenazah anaknya saat berada di ruang mayat. Ibtu Rudiana mengaku hafal dengan sosok sang anak. Selain itu, Rudiana juga melihat luka-luka yang ada di tubuh korban. Ia menduga luka-luka tersebut bukan karena kecelakaan. Sementara itu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, berbicara mengenai dugaan Eki dan Vina tewas bukan korban pembunuhan. Pitra menjelaskan sepeda motor yang digunakan Eki hanya lecet. Hal itu berbanding terbalik dengan luka parah yang dialami Eki. Kemudian, Eki yang menggunakan helm membuat bagian kepalanya tidak hancur. Tetapi, Pitra melihat kejanggalan di mana gigi korban hancur. Ibtu Rudiana, kata Pitra, sebagai anggota polisi aktif menyerahkan sepenuhnya kepada rekan penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut. Pengacara Ibtu Rudiana Mardiman Sane mengatakan mengaku pihaknya sudah mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan di sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal. Mardiman mengatakan Ibtu Rudiana akan hadir di sidang PK Saka Tatal jika diminta oleh hakim.
Sehingga kata dia, kedatangan Ibtu Rudiana di PK Saka Tatal itu tidak menunggu panggilan dari pengadilan. Sebagai pengacara Rudiana, Mardiman Sane pun meyakin kalau kasus Vina merupakan pembunuhan. Ia pun membantah dugaan yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bahkan ia menantang pengacara Saka Tatal untuk adu data di pengadilan. Menanggapi hal itu, pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas pun menunggu kehadiran Ibtu Rudiana. Ia pun mengaku tak khawatir jika nantinya Ibtu Rudiana tidak hadir di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana yang lain, Elza Syarif justru kaget dengan adanya pengajuan amicus curiae. Bahkan menurut Elza Syarif, Rudiana tidak bisa jadi amicus curiae. Ia bahkan sepertinya baru tahu kalau rekannya ada yang menyampaikan hal itu. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oe Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oe Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oe Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oe Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanis atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanis dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut.
Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, sorry, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi belak-belakan sempat hubungi Ibtu Rudiana seusai dituding merekayasa kasus Vina Cirebon 2016. Arianto Sutadi menanyakan soal apa yang sebenarnya terjadi dan berbagai tudingan terhadap Ibtu Rudiana. Ayah dari almarhum Eki lalu membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Saya telepon kemarin Pak Rudiana. Kamu jangan bohong ya. Saya sudah memperjuangkan kamu mati-matian bahwa ini perlu dicari kebenarannya, ujar Arianto ke Ibtu Rudiana. Enggak endan, saya hanya 15 menit, periksa para tersangka, kata Arianto menirukan ucapan Ibtu Rudiana. Kemudian gimana? Kamu gebukin atau ada anak-anak yang gebukin? Tanya Arianto lagi. Enggak, kita enggak ada yang gebukin. Uang cuma 15 menit, dari situ saya lapor langsung ke Polresta. Saya bikin LP setelah itu saya enggak masuk-masuk lagi dalam penyelidikan, kata Ibtu Rudiana di sambungan telepon ke Arianto. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Pengakuan kamu paksa atau apa? Jujur, tanya Arianto lagi ke Rudiana. Enggak endan, mereka ngomong gitu aja, mengaku. Setelah itu saya bawa, serahkan, ke reserse, jawab Rudiana. Foto Muhammad Rizky Rudiana alias Eki saat dirangkul sang ayah Ibtu Rudiana terkuak. Foto tersebut memperlihatkan Eki memakai baju gamis putih bersanding dengan Ibtu Rudiana yang mengenakan kaos berkerah. Mereka tampak duduk bersama di sofa rumah. Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada 27 Agustus 2026. Ibtu Rudiana mengungkapkan sosok sang anak semasa hidup. Karena Eki anak kami tentunya kedekatannya, anak manja, solehnya. Iu tak bisa saya lupakan, kata Ibtu Rudiana. Dia anak yang berani dan sangat memahami orang tua, sambungnya. Ibtu Rudiana lalu menjelaskan alasannya selama ini tidak muncul ke publik saat kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa dirinya masih berstatus sebagai anggota polisi aktif sehingga taat pada aturan dan kode etik di kepolisian. Rudiana mengaku tidak menutup diri saat kasus yang menimpa anaknya itu kembali menjadi sorotan. Ia mengatakan tetap bertugas melayani masyarakat selaku menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Selain itu, Rudiana juga mengaku terpukul setelah kehilangan Eki ditambah dengan isu-isu miring yang memojokkan dirinya. Rudiana lalu mengingatkan hanya berpangkat bintara yakni Aibtu saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016. Ia menegaskan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penyidik dalam penyidikan. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya bicara mengenai hubungan dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep merupakan saksi kunci kasus yang menewaskan Eki bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada tahun 2016. Dede membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya disetir oleh Ibtu Rudiana dan teman kerjanya di tempat cuci steam, Aep. Setelah diarahkan oleh Rudiana dan Aep,
Dede kemudian menjalani berita acara pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon. Kini Ibtu Rudiana berbicara mengenai tuduhan tersebut. Ibtu Rudiana mengaku hanya bertemu keduanya 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Saya digiring bagian pembuat skenario, saya harus berjuang mencari keadilan, katanya. Rudiana juga membantah rumor bahwa korban tewas dalam peristiwa tersebut bukanlah anaknya. Kapolsek Kapetakan itu melihat secara langsung jenazah anaknya saat berada di ruang mayat. Ibtu Rudiana mengaku hafal dengan sosok sang anak. Selain itu, Rudiana juga melihat luka-luka yang ada di tubuh korban. Ia menduga luka-luka tersebut bukan karena kecelakaan. Sementara itu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, berbicara mengenai dugaan Eki dan Vina tewas bukan korban pembunuhan. Pitra menjelaskan sepeda motor yang digunakan Eki hanya lecet. Hal itu berbanding terbalik dengan luka parah yang dialami Eki. Kemudian, Eki yang menggunakan helm membuat bagian kepalanya tidak hancur. Tetapi, Pitra melihat kejanggalan di mana gigi korban hancur. Ibtu Rudiana, kata Pitra, sebagai anggota polisi aktif menyerahkan sepenuhnya kepada rekan penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut. Pengacara Ibtu Rudiana Mardiman Sane mengatakan mengaku pihaknya sudah mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan di sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal. Mardiman mengatakan Ibtu Rudiana akan hadir di sidang PK Saka Tatal jika diminta oleh hakim. Sehingga kata dia, kedatangan Ibtu Rudiana di PK Saka Tatal itu tidak menunggu panggilan dari pengadilan. Sebagai pengacara Rudiana, Mardiman Sane pun meyakin kalau kasus Vina merupakan pembunuhan. Ia pun membantah dugaan yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bahkan ia menantang pengacara Saka Tatal untuk adu data di pengadilan. Menanggapi hal itu, pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas pun menunggu kehadiran Ibtu Rudiana. Ia pun mengaku tak khawatir jika nantinya Ibtu Rudiana tidak hadir di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana yang lain, Elza Syarif justru kaget dengan adanya pengajuan amicus curiae. Bahkan menurut Elza Syarif, Rudiana tidak bisa jadi amicus curiae. Ia bahkan sepertinya baru tahu kalau rekannya ada yang menyampaikan hal itu. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat.
Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi belak-belakan sempat hubungi Ibtu Rudiana seusai dituding merekayasa kasus Vina Cirebon 2016. Arianto Sutadi menanyakan soal apa yang sebenarnya terjadi dan berbagai tudingan terhadap Ibtu Rudiana. Ayah dari almarhum Eki lalu membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Saya telepon kemarin Pak Rudiana. Kamu jangan bohong ya. Saya sudah memperjuangkan kamu mati-matian bahwa ini perlu dicari kebenarannya, ujar Arianto ke Ibtu Rudiana. Enggak Endan, saya hanya 15 menit, periksa para tersangka, kata Arianto menirukan ucapan Ibtu Rudiana. Kemudian gimana? Kamu gebukin atau ada anak-anak yang gebukin? Tanya Arianto lagi. Enggak, kita enggak ada yang gebukin. Uang cuma 15 menit, dari situ saya lapor langsung ke Polresta. Saya bikin LP setelah itu saya enggak masuk-masuk lagi dalam penyelidikan, kata Ibtu Rudiana di sambungan telepon ke Arianto. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Pengakuan kamu paksa atau apa? Jujur, tanya Arianto lagi ke Rudiana. Enggak Endan, mereka ngomong gitu aja, mengaku. Setelah itu saya bawa, serahkan, ke reserse, jawab Rudiana.
Foto Muhammad Rizky Rudiana alias Eki saat dirangkul sang ayah Ibtu Rudiana terkuak. Foto tersebut memperlihatkan Eki memakai baju gamis putih bersanding dengan Ibtu Rudiana yang mengenakan kaos berkerah. Mereka tampak duduk bersama di sofa rumah. Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada 27 Agustus 2026. Ibtu Rudiana mengungkapkan sosok sang anak semasa hidup. Karena Eki anak kami tentunya kedekatannya, anak manja, solehnya. Iu tak bisa saya lupakan, kata Ibtu Rudiana. Dia anak yang berani dan sangat memahami orang tua, sambungnya. Ibtu Rudiana lalu menjelaskan alasannya selama ini tidak muncul ke publik saat kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa dirinya masih berstatus sebagai anggota polisi aktif sehingga taat pada aturan dan kode etik di kepolisian. Rudiana mengaku tidak menutup diri saat kasus yang menimpa anaknya itu kembali menjadi sorotan. Ia mengatakan tetap bertugas melayani masyarakat selaku menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Selain itu, Rudiana juga mengaku terpukul setelah kehilangan Eki ditambah dengan isu-isu miring yang memojokkan dirinya. Rudiana lalu mengingatkan hanya berpangkat bintara yakni Aibtu saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016. Ia menegaskan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penyidik dalam penyidikan. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya bicara mengenai hubungan dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep merupakan saksi kunci kasus yang menewaskan Eki bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada tahun 2016. Dede membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya disetir oleh Ibtu Rudiana dan teman kerjanya di tempat cuci steam, Aep. Setelah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, Dede kemudian menjalani berita acara pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon. Kini Ibtu Rudiana berbicara mengenai tuduhan tersebut. Ibtu Rudiana mengaku hanya bertemu keduanya 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Saya digiring bagian pembuat skenario, saya harus berjuang mencari keadilan, katanya. Rudiana juga membantah rumor bahwa korban tewas dalam peristiwa tersebut bukanlah anaknya. Kapolsek Kapetakan itu melihat secara langsung jenazah anaknya saat berada di ruang mayat. Ibtu Rudiana mengaku hafal dengan sosok sang anak. Selain itu, Rudiana juga melihat luka-luka yang ada di tubuh korban. Ia menduga luka-luka tersebut bukan karena kecelakaan. Sementara itu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, berbicara mengenai dugaan Eki dan Vina tewas bukan korban pembunuhan. Pitra menjelaskan sepeda motor yang digunakan Eki hanya lecet. Hal itu berbanding terbalik dengan luka parah yang dialami Eki. Kemudian, Eki yang menggunakan helm membuat bagian kepalanya tidak hancur. Tetapi, Pitra melihat kejanggalan di mana gigi korban hancur. Ibtu Rudiana, kata Pitra, sebagai anggota polisi aktif menyerahkan sepenuhnya kepada rekan penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut. Pengacara Ibtu Rudiana Mardiman Sane mengatakan mengaku pihaknya sudah mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan di sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal. Mardiman mengatakan Ibtu Rudiana akan hadir di sidang PK Saka Tatal jika diminta oleh hakim. Sehingga kata dia, kedatangan Ibtu Rudiana di PK Saka Tatal itu tidak menunggu panggilan dari pengadilan.
Sebagai pengacara Rudiana, Mardiman Sane pun meyakin kalau kasus Vina merupakan pembunuhan. Ia pun membantah dugaan yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bahkan ia menantang pengacara Saka Tatal untuk adu data di pengadilan. Menanggapi hal itu, pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas pun menunggu kehadiran Ibtu Rudiana. Ia pun mengaku tak khawatir jika nantinya Ibtu Rudiana tidak hadir di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana yang lain, Elza Syarif justru kaget dengan adanya pengajuan amicus curiae. Bahkan menurut Elza Syarif, Rudiana tidak bisa jadi amicus curiae. Ia bahkan sepertinya baru tahu kalau rekannya ada yang menyampaikan hal itu. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oe Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oe Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oe Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oe Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanis atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanis dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas.
Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, sorry, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi belak-belakan sempat hubungi Ibtu Rudiana seusai dituding merekayasa kasus Vina Cirebon 2016. Arianto Sutadi menanyakan soal apa yang sebenarnya terjadi dan berbagai tudingan terhadap Ibtu Rudiana. Ayah dari almarhum Eki lalu membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Saya telepon kemarin Pak Rudiana, kamu jangan bohong ya. Saya sudah memperjuangkan kamu mati-matian bahwa ini perlu dicari kebenarannya, ujar Arianto ke Ibtu Rudiana. Enggak Endan, saya hanya 15 menit, periksa para tersangka, kata Arianto menirukan ucapan Ibtu Rudiana. Kemudian gimana? Kamu gebukin atau ada anak-anak yang gebukin? Tanya Arianto lagi. Enggak, kita enggak ada yang gebukin. Wong cuma 15 menit, dari situ saya lapor langsung ke Polresta. Saya bikin LP setelah itu saya enggak masuk-masuk lagi dalam penyelidikan, kata Ibtu Rudiana di sambungan telepon ke Arianto. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Pengakuan kamu paksa atau apa? Jujur, tanya Arianto lagi ke Rudiana. Enggak Endan, mereka ngomong gitu aja, mengaku. Setelah itu saya bawa, serahkan, ke reserse, jawab Rudiana. Foto Muhammad Rizky Rudiana alias Eki saat dirangkul sang ayah Ibtu Rudiana terkuak. Foto tersebut memperlihatkan Eki memakai baju gamis putih bersanding dengan Ibtu Rudiana yang mengenakan kaos berkerah. Mereka tampak duduk bersama di sofa rumah. Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada 27 Agustus 2026. Ibtu Rudiana mengungkapkan sosok sang anak semasa hidup. Karena Eki anak kami tentunya kedekatannya, anak manja, solehnya. Iu tak bisa saya lupakan, kata Ibtu Rudiana. Dia anak yang berani dan sangat memahami orang tua, sambungnya. Ibtu Rudiana lalu menjelaskan alasannya selama ini tidak muncul ke publik saat kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa dirinya masih berstatus sebagai anggota polisi aktif sehingga taat pada aturan dan kode etik di kepolisian. Rudiana mengaku tidak menutup diri saat kasus yang menimpa anaknya itu kembali menjadi sorotan. Ia mengatakan tetap bertugas melayani masyarakat selaku menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Selain itu, Rudiana juga mengaku terpukul setelah kehilangan Eki ditambah dengan isu-isu miring yang memojokkan dirinya. Rudiana lalu mengingatkan hanya berpangkat bintara yakni Aibtu saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016. Ia menegaskan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penyidik dalam penyidikan. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya bicara mengenai hubungan dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep merupakan saksi kunci kasus yang menewaskan Eki bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada tahun 2016. Dede membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya disetir oleh Ibtu Rudiana dan teman kerjanya di tempat cuci steam, Aep. Setelah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, Dede kemudian menjalani berita acara pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon.
Kini Ibtu Rudiana berbicara mengenai tuduhan tersebut. Ibtu Rudiana mengaku hanya bertemu keduanya 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Saya digiring bagian pembuat skenario, saya harus berjuang mencari keadilan, katanya. Rudiana juga membantah rumor bahwa korban tewas dalam peristiwa tersebut bukanlah anaknya. Kapolsek Kapetakan itu melihat secara langsung jenazah anaknya saat berada di ruang mayat. Ibtu Rudiana mengaku hafal dengan sosok sang anak. Selain itu, Rudiana juga melihat luka-luka yang ada di tubuh korban. Ia menduga luka-luka tersebut bukan karena kecelakaan. Sementara itu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, berbicara mengenai dugaan Eki dan Vina tewas bukan korban pembunuhan. Pitra menjelaskan sepeda motor yang digunakan Eki hanya lecet. Hal itu berbanding terbalik dengan luka parah yang dialami Eki. Kemudian, Eki yang menggunakan helm membuat bagian kepalanya tidak hancur. Tetapi, Pitra melihat kejanggalan di mana gigi korban hancur. Ibtu Rudiana, kata Pitra, sebagai anggota polisi aktif menyerahkan sepenuhnya kepada rekan penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut. Pengacara Ibtu Rudiana Mardiman Sane mengatakan mengaku pihaknya sudah mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan di sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal. Mardiman mengatakan Ibtu Rudiana akan hadir di sidang PK Saka Tatal jika diminta oleh hakim. Sehingga kata dia, kedatangan Ibtu Rudiana di PK Saka Tatal itu tidak menunggu panggilan dari pengadilan. Sebagai pengacara Rudiana, Mardiman Sane pun meyakin kalau kasus Vina merupakan pembunuhan. Ia pun membantah dugaan yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bahkan ia menantang pengacara Saka Tatal untuk adu data di pengadilan. Menanggapi hal itu, pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas pun menunggu kehadiran Ibtu Rudiana. Ia pun mengaku tak khawatir jika nantinya Ibtu Rudiana tidak hadir di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana yang lain, Elza Syarif justru kaget dengan adanya pengajuan amicus curiae. Bahkan menurut Elza Syarif, Rudiana tidak bisa jadi amicus curiae. Ia bahkan sepertinya baru tahu kalau rekannya ada yang menyampaikan hal itu. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oe Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oe Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oe Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oe Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu.
Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, sorry, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi belak-belakan sempat hubungi Ibtu Rudiana seusai dituding merekayasa kasus Vina Cirebon 2016. Arianto Sutadi menanyakan soal apa yang sebenarnya terjadi dan berbagai tudingan terhadap Ibtu Rudiana. Ayah dari almarhum Eki lalu membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Saya telepon kemarin Pak Rudiana. Kamu jangan bohong ya. Saya sudah memperjuangkan kamu mati-matian bahwa ini perlu dicari kebenarannya, ujar Arianto ke Ibtu Rudiana. Enggak Endan, saya hanya 15 menit, periksa para tersangka, kata Arianto menirukan ucapan Ibtu Rudiana. Kemudian gimana? Kamu gebukin atau ada anak-anak yang gebukin? Tanya Arianto lagi. Enggak, kita enggak ada yang gebukin. Uang cuma 15 menit, dari situ saya lapor langsung ke Polresta. Saya bikin LP setelah itu saya enggak masuk-masuk lagi dalam penyelidikan, kata Ibtu Rudiana di sambungan telepon ke Arianto. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Pengakuan kamu paksa atau apa? Jujur, tanya Arianto lagi ke Rudiana. Enggak Endan, mereka ngomong gitu aja, mengaku. Setelah itu saya bawa, serahkan, ke reserse, jawab Rudiana. Foto Muhammad Rizky Rudiana alias Eki saat dirangkul sang ayah Ibtu Rudiana terkuak.
Foto tersebut memperlihatkan Eki memakai baju gamis putih bersanding dengan Ibtu Rudiana yang mengenakan kaos berkerah. Mereka tampak duduk bersama di sofa rumah. Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada 27 Agustus 2026. Ibtu Rudiana mengungkapkan sosok sang anak semasa hidup. Karena Eki anak kami tentunya kedekatannya, anak manja, solehnya. Iu tak bisa saya lupakan, kata Ibtu Rudiana. Dia anak yang berani dan sangat memahami orang tua, sambungnya. Ibtu Rudiana lalu menjelaskan alasannya selama ini tidak muncul ke publik saat kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa dirinya masih berstatus sebagai anggota polisi aktif sehingga taat pada aturan dan kode etik di kepolisian. Rudiana mengaku tidak menutup diri saat kasus yang menimpa anaknya itu kembali menjadi sorotan. Ia mengatakan tetap bertugas melayani masyarakat selaku menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Selain itu, Rudiana juga mengaku terpukul setelah kehilangan Eki ditambah dengan isu-isu miring yang memojokkan dirinya. Rudiana lalu mengingatkan hanya berpangkat bintara yakni Aibtu saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016. Ia menegaskan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penyidik dalam penyidikan. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya bicara mengenai hubungan dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep merupakan saksi kunci kasus yang menewaskan Eki bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada tahun 2016. Dede membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya disetir oleh Ibtu Rudiana dan teman kerjanya di tempat cuci steam, Aep. Setelah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, Dede kemudian menjalani berita acara pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon. Kini Ibtu Rudiana berbicara mengenai tuduhan tersebut. Ibtu Rudiana mengaku hanya bertemu keduanya 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Saya digiring bagian pembuat skenario, saya harus berjuang mencari keadilan, katanya. Rudiana juga membantah rumor bahwa korban tewas dalam peristiwa tersebut bukanlah anaknya. Kapolsek Kapetakan itu melihat secara langsung jenazah anaknya saat berada di ruang mayat. Ibtu Rudiana mengaku hafal dengan sosok sang anak. Selain itu, Rudiana juga melihat luka-luka yang ada di tubuh korban. Ia menduga luka-luka tersebut bukan karena kecelakaan. Sementara itu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, berbicara mengenai dugaan Eki dan Vina tewas bukan korban pembunuhan. Pitra menjelaskan sepeda motor yang digunakan Eki hanya lecet. Hal itu berbanding terbalik dengan luka parah yang dialami Eki. Kemudian, Eki yang menggunakan helm membuat bagian kepalanya tidak hancur. Tetapi, Pitra melihat kejanggalan di mana gigi korban hancur. Ibtu Rudiana, kata Pitra, sebagai anggota polisi aktif menyerahkan sepenuhnya kepada rekan penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut. Pengacara Ibtu Rudiana Mardiman Sane mengatakan mengaku pihaknya sudah mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan di sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal. Mardiman mengatakan Ibtu Rudiana akan hadir di sidang PK Saka Tatal jika diminta oleh hakim. Sehingga kata dia, kedatangan Ibtu Rudiana di PK Saka Tatal itu tidak menunggu panggilan dari pengadilan. Sebagai pengacara Rudiana, Mardiman Sane pun meyakin kalau kasus Vina merupakan pembunuhan.
Ia pun membantah dugaan yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bahkan ia menantang pengacara Saka Tatal untuk adu data di pengadilan. Menanggapi hal itu, pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas pun menunggu kehadiran Ibtu Rudiana. Ia pun mengaku tak khawatir jika nantinya Ibtu Rudiana tidak hadir di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana yang lain, Elza Syarif justru kaget dengan adanya pengajuan amicus curiae. Bahkan menurut Elza Syarif, Rudiana tidak bisa jadi amicus curiae. Ia bahkan sepertinya baru tahu kalau rekannya ada yang menyampaikan hal itu. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanis atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanis dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang.
Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudian ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, sorry, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi belak-belakan sempat hubungi Ibtu Rudiana seusai dituding merekayasa kasus Vina Cirebon 2016. Arianto Sutadi menanyakan soal apa yang sebenarnya terjadi dan berbagai tudingan terhadap Ibtu Rudiana. Ayah dari almarhum Eki lalu membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Saya telepon kemarin Pak Rudiana. Kamu jangan bohong ya. Saya sudah memperjuangkan kamu mati-matian bahwa ini perlu dicari kebenarannya, ujar Arianto ke Ibtu Rudiana. Enggak Endan, saya hanya 15 menit, periksa para tersangka, kata Arianto menirukan ucapan Ibtu Rudiana. Kemudian gimana? Kamu gebukin atau ada anak-anak yang gebukin? Tanya Arianto lagi. Enggak, kita enggak ada yang gebukin. Uang cuma 15 menit, dari situ saya lapor langsung ke Polresta. Saya bikin LP setelah itu saya enggak masuk-masuk lagi dalam penyelidikan, kata Ibtu Rudiana di sambungan telepon ke Arianto. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Pengakuan kamu paksa atau apa? Jujur, tanya Arianto lagi ke Rudiana. Enggak Endan, mereka ngomong gitu aja, mengaku. Setelah itu saya bawa, serahkan, ke reserse, jawab Rudiana. Foto Muhammad Rizky Rudiana alias Eki saat dirangkul sang ayah Ibtu Rudiana terkuak. Foto tersebut memperlihatkan Eki memakai baju gamis putih bersanding dengan Ibtu Rudiana yang mengenakan kaos berkerah. Mereka tampak duduk bersama di sofa rumah. Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada 27 Agustus 2026. Ibtu Rudiana mengungkapkan sosok sang anak semasa hidup. Karena Eki anak kami tentunya kedekatannya, anak manja, solehnya. Iu tak bisa saya lupakan, kata Ibtu Rudiana. Dia anak yang berani dan sangat memahami orang tua, sambungnya. Ibtu Rudiana lalu menjelaskan alasannya selama ini tidak muncul ke publik saat kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa dirinya masih berstatus sebagai anggota polisi aktif sehingga taat pada aturan dan kode etik di kepolisian. Rudiana mengaku tidak menutup diri saat kasus yang menimpa anaknya itu kembali menjadi sorotan. Ia mengatakan tetap bertugas melayani masyarakat selaku menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Selain itu, Rudiana juga mengaku terpukul setelah kehilangan Eki ditambah dengan isu-isu miring yang memojokkan dirinya. Rudiana lalu mengingatkan hanya berpangkat bintara yakni Aibtu saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016. Ia menegaskan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penyidik dalam penyidikan. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya bicara mengenai hubungan dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep merupakan saksi kunci kasus yang menewaskan Eki bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada tahun 2016. Dede membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya disetir oleh Ibtu Rudiana dan teman kerjanya di tempat cuci steam, Aep. Setelah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, Dede kemudian menjalani berita acara pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon. Kini Ibtu Rudiana berbicara mengenai tuduhan tersebut.
Ibtu Rudiana mengaku hanya bertemu keduanya 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Saya digiring bagian pembuat skenario, saya harus berjuang mencari keadilan, katanya. Rudiana juga membantah rumor bahwa korban tewas dalam peristiwa tersebut bukanlah anaknya. Kapolsek Kapetakan itu melihat secara langsung jenazah anaknya saat berada di ruang mayat. Ibtu Rudiana mengaku hafal dengan sosok sang anak. Selain itu, Rudiana juga melihat luka-luka yang ada di tubuh korban. Ia menduga luka-luka tersebut bukan karena kecelakaan. Sementara itu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, berbicara mengenai dugaan Eki dan Vina tewas bukan korban pembunuhan. Pitra menjelaskan sepeda motor yang digunakan Eki hanya lecet. Hal itu berbanding terbalik dengan luka parah yang dialami Eki. Kemudian, Eki yang menggunakan helm membuat bagian kepalanya tidak hancur. Tetapi, Pitra melihat kejanggalan di mana gigi korban hancur. Ibtu Rudiana, kata Pitra, sebagai anggota polisi aktif menyerahkan sepenuhnya kepada rekan penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut. Pengacara Ibtu Rudiana Mardiman Sane mengatakan mengaku pihaknya sudah mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan di sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal. Mardiman mengatakan Ibtu Rudiana akan hadir di sidang PK Saka Tatal jika diminta oleh hakim. Sehingga kata dia, kedatangan Ibtu Rudiana di PK Saka Tatal itu tidak menunggu panggilan dari pengadilan. Sebagai pengacara Rudiana, Mardiman Sane pun meyakin kalau kasus Vina merupakan pembunuhan. Ia pun membantah dugaan yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bahkan ia menantang pengacara Saka Tatal untuk adu data di pengadilan. Menanggapi hal itu, pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas pun menunggu kehadiran Ibtu Rudiana. Ia pun mengaku tak khawatir jika nantinya Ibtu Rudiana tidak hadir di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana yang lain, Elza Syarif justru kaget dengan adanya pengajuan amicus curiae. Bahkan menurut Elza Syarif, Rudiana tidak bisa jadi amicus curiae. Ia bahkan sepertinya baru tahu kalau rekannya ada yang menyampaikan hal itu. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oe Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oe Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oe Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oe Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu.
Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Rudiana seusai dituding merekayasa kasus Vina Cirebon 2016. Arianto Sutadi menanyakan soal apa yang sebenarnya terjadi dan berbagai tudingan terhadap Ibtu Rudiana. Ayah dari almarhum Eki lalu membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Saya telepon kemarin Pak Rudiana. Kamu jangan bohong ya. Saya sudah memperjuangkan kamu mati-matian bahwa ini perlu dicari kebenarannya, ujar Arianto ke Ibtu Rudiana. Enggak Endan, saya hanya 15 menit, periksa para tersangka, kata Arianto menirukan ucapan Ibtu Rudiana. Kemudian gimana? Kamu gebukin atau ada anak-anak yang gebukin? Tanya Arianto lagi. Enggak, kita enggak ada yang gebukin. Uang cuma 15 menit, dari situ saya lapor langsung ke Polresta. Saya bikin LP setelah itu saya enggak masuk-masuk lagi dalam penyelidikan, kata Ibtu Rudiana di sambungan telepon ke Arianto. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Pengakuan kamu paksa atau apa? Jujur, tanya Arianto lagi ke Rudiana. Enggak Endan, mereka ngomong gitu aja, mengaku. Setelah itu saya bawa, serahkan, ke reserse, jawab Rudiana. Foto Muhammad Rizky Rudiana alias Eki saat dirangkul sang ayah Ibtu Rudiana terkuak. Foto tersebut memperlihatkan Eki memakai baju gamis putih bersanding dengan Ibtu Rudiana yang mengenakan kaos berkerah. Mereka tampak duduk bersama di sofa rumah.
Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada 27 Agustus 2026. Ibtu Rudiana mengungkapkan sosok sang anak semasa hidup. Karena Eki anak kami tentunya kedekatannya, anak manja, solehnya. Iu tak bisa saya lupakan, kata Ibtu Rudiana. Dia anak yang berani dan sangat memahami orang tua, sambungnya. Ibtu Rudiana lalu menjelaskan alasannya selama ini tidak muncul ke publik saat kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa dirinya masih berstatus sebagai anggota polisi aktif sehingga taat pada aturan dan kode etik di kepolisian. Rudiana mengaku tidak menutup diri saat kasus yang menimpa anaknya itu kembali menjadi sorotan. Ia mengatakan tetap bertugas melayani masyarakat selaku menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Selain itu, Rudiana juga mengaku terpukul setelah kehilangan Eki ditambah dengan isu-isu miring yang memojokkan dirinya. Rudiana lalu mengingatkan hanya berpangkat bintara yakni Aibtu saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016. Ia menegaskan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penyidik dalam penyidikan. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya bicara mengenai hubungan dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep merupakan saksi kunci kasus yang menewaskan Eki bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada tahun 2016. Dede membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya disetir oleh Ibtu Rudiana dan teman kerjanya di tempat cuci steam, Aep. Setelah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, Dede kemudian menjalani berita acara pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon. Kini Ibtu Rudiana berbicara mengenai tuduhan tersebut. Ibtu Rudiana mengaku hanya bertemu keduanya 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Saya digiring bagian pembuat skenario, saya harus berjuang mencari keadilan, katanya. Rudiana juga membantah rumor bahwa korban tewas dalam peristiwa tersebut bukanlah anaknya. Kapolsek Kapetakan itu melihat secara langsung jenazah anaknya saat berada di ruang mayat. Ibtu Rudiana mengaku hafal dengan sosok sang anak. Selain itu, Rudiana juga melihat luka-luka yang ada di tubuh korban. Ia menduga luka-luka tersebut bukan karena kecelakaan. Sementara itu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, berbicara mengenai dugaan Eki dan Vina tewas bukan korban pembunuhan. Pitra menjelaskan sepeda motor yang digunakan Eki hanya lecet. Hal itu berbanding terbalik dengan luka parah yang dialami Eki. Kemudian, Eki yang menggunakan helm membuat bagian kepalanya tidak hancur. Tetapi, Pitra melihat kejanggalan di mana gigi korban hancur. Ibtu Rudiana, kata Pitra, sebagai anggota polisi aktif menyerahkan sepenuhnya kepada rekan penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut. Pengacara Ibtu Rudiana Mardiman Sane mengatakan mengaku pihaknya sudah mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan di sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal. Mardiman mengatakan Ibtu Rudiana akan hadir di sidang PK Saka Tatal jika diminta oleh hakim. Sehingga kata dia, kedatangan Ibtu Rudiana di PK Saka Tatal itu tidak menunggu panggilan dari pengadilan. Sebagai pengacara Rudiana, Mardiman Sane pun meyakin kalau kasus Vina merupakan pembunuhan. Ia pun membantah dugaan yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bahkan ia menantang pengacara Saka Tatal untuk adu data di pengadilan.
Menanggapi hal itu, pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas pun menunggu kehadiran Ibtu Rudiana. Ia pun mengaku tak khawatir jika nantinya Ibtu Rudiana tidak hadir di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana yang lain, Elza Syarif justru kaget dengan adanya pengajuan amicus curiae. Bahkan menurut Elza Syarif, Rudiana tidak bisa jadi amicus curiae. Ia bahkan sepertinya baru tahu kalau rekannya ada yang menyampaikan hal itu. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Oe Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oe Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oe Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oe Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana.
Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, sorry, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi belak-belakan sempat hubungi Ibtu Rudiana seusai dituding merekayasa kasus Vina Cirebon 2016. Arianto Sutadi menanyakan soal apa yang sebenarnya terjadi dan berbagai tudingan terhadap Ibtu Rudiana. Ayah dari almarhum Eki lalu membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Saya telepon kemarin Pak Rudiana, kamu jangan bohong ya. Saya sudah memperjuangkan kamu mati-matian bahwa ini perlu dicari kebenarannya, ujar Arianto ke Ibtu Rudiana. Enggak endan, saya hanya 15 menit, periksa para tersangka, kata Arianto menirukan ucapan Ibtu Rudiana. Kemudian gimana? Kamu gebukin atau ada anak-anak yang gebukin? Tanya Arianto lagi. Enggak, kita enggak ada yang gebukin. Uang cuma 15 menit, dari situ saya lapor langsung ke Polresta. Saya bikin LP setelah itu saya enggak masuk-masuk lagi dalam penyelidikan, kata Ibtu Rudiana di sambungan telepon ke Arianto. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Pengakuan kamu paksa atau apa? Jujur, tanya Arianto lagi ke Rudiana. Enggak endan, mereka ngomong gitu aja, mengaku. Setelah itu saya bawa, serahkan, ke reserse, jawab Rudiana. Foto Muhammad Rizky Rudiana alias Eki saat dirangkul sang ayah Ibtu Rudiana terkuak. Foto tersebut memperlihatkan Eki memakai baju gamis putih bersanding dengan Ibtu Rudiana yang mengenakan kaos berkerah. Mereka tampak duduk bersama di sofa rumah. Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada 27 Agustus 2026. Ibtu Rudiana mengungkapkan sosok sang anak semasa hidup. Karena Eki anak kami tentunya kedekatannya, anak manja, solehnya. Iu tak bisa saya lupakan, kata Ibtu Rudiana. Dia anak yang berani dan sangat memahami orang tua, sambungnya. Ibtu Rudiana lalu menjelaskan alasannya selama ini tidak muncul ke publik saat kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa dirinya masih berstatus sebagai anggota polisi aktif sehingga taat pada aturan dan kode etik di kepolisian. Rudiana mengaku tidak menutup diri saat kasus yang menimpa anaknya itu kembali menjadi sorotan. Ia mengatakan tetap bertugas melayani masyarakat selaku menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Selain itu, Rudiana juga mengaku terpukul setelah kehilangan Eki ditambah dengan isu-isu miring yang memojokkan dirinya. Rudiana lalu mengingatkan hanya berpangkat bintara yakni Aibtu saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016. Ia menegaskan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penyidik dalam penyidikan. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya bicara mengenai hubungan dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep merupakan saksi kunci kasus yang menewaskan Eki bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada tahun 2016. Dede membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya disetir oleh Ibtu Rudiana dan teman kerjanya di tempat cuci steam, Aep. Setelah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, Dede kemudian menjalani berita acara pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon. Kini Ibtu Rudiana berbicara mengenai tuduhan tersebut. Ibtu Rudiana mengaku hanya bertemu keduanya 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi.
Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Saya digiring bagian pembuat skenario, saya harus berjuang mencari keadilan, katanya. Rudiana juga membantah rumor bahwa korban tewas dalam peristiwa tersebut bukanlah anaknya. Kapolsek Kapetakan itu melihat secara langsung jenazah anaknya saat berada di ruang mayat. Ibtu Rudiana mengaku hafal dengan sosok sang anak. Selain itu, Rudiana juga melihat luka-luka yang ada di tubuh korban. Ia menduga luka-luka tersebut bukan karena kecelakaan. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, berbicara mengenai dugaan Eki dan Vina tewas bukan korban pembunuhan. Pitra menjelaskan sepeda motor yang digunakan Eki hanya lecet. Hal itu berbanding terbalik dengan luka parah yang dialami Eki. Kemudian, Eki yang menggunakan helm membuat bagian kepalanya tidak hancur. Tetapi, Pitra melihat kejanggalan di mana gigi korban hancur. Ibtu Rudiana, kata Pitra, sebagai anggota polisi aktif menyerahkan sepenuhnya kepada rekan penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut. Pengacara Ibtu Rudiana Mardiman Sane mengatakan mengaku pihaknya sudah mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan di sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal. Mardiman mengatakan Ibtu Rudiana akan hadir di sidang PK Saka Tatal jika diminta oleh hakim. Sehingga kata dia, kedatangan Ibtu Rudiana di PK Saka Tatal itu tidak menunggu panggilan dari pengadilan. Sebagai pengacara Rudiana, Mardiman Sane pun meyakin kalau kasus Vina merupakan pembunuhan. Ia pun membantah dugaan yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bahkan ia menantang pengacara Saka Tatal untuk adu data di pengadilan. Menanggapi hal itu, pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas pun menunggu kehadiran Ibtu Rudiana. Ia pun mengaku tak khawatir jika nantinya Ibtu Rudiana tidak hadir di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana yang lain, Elza Syarif justru kaget dengan adanya pengajuan amicus curiae. Bahkan menurut Elza Syarif, Rudiana tidak bisa jadi amicus curiae. Ia bahkan sepertinya baru tahu kalau rekannya ada yang menyampaikan hal itu. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan.
Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanis dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi belak-belakan sempat hubungi Ibtu Rudiana seusai dituding merekayasa kasus Vina Cirebon 2016. Arianto Sutadi menanyakan soal apa yang sebenarnya terjadi dan berbagai tudingan terhadap Ibtu Rudiana. Ayah dari almarhum Eki lalu membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Saya telepon kemarin Pak Rudiana. Kamu jangan bohong ya. Saya sudah memperjuangkan kamu mati-matian bahwa ini perlu dicari kebenarannya, ujar Arianto ke Ibtu Rudiana. Enggak endan. Saya hanya 15 menit, periksa para tersangka, kata Arianto menirukan ucapan Ibtu Rudiana. Kemudian gimana? Kamu gebukin atau ada anak-anak yang gebukin? Tanya Arianto lagi. Enggak, kita enggak ada yang gebukin. Uang cuma 15 menit, dari situ saya lapor langsung ke Polresta. Saya bikin LP setelah itu saya enggak masuk-masuk lagi dalam penyelidikan, kata Ibtu Rudiana di sambungan telepon ke Arianto. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Pengakuan kamu paksa atau apa? Jujur, tanya Arianto lagi ke Rudiana. Enggak endan, mereka ngomong gitu aja, mengaku. Setelah itu saya bawa, serahkan, ke reserse, jawab Rudiana. Foto Muhammad Rizky Rudiana alias Eki saat dirangkul sang ayah Ibtu Rudiana terkuak. Foto tersebut memperlihatkan Eki memakai baju gamis putih bersanding dengan Ibtu Rudiana yang mengenakan kaos berkerah. Mereka tampak duduk bersama di sofa rumah.
Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada 27 Agustus 2026. Ibtu Rudiana mengungkapkan sosok sang anak semasa hidup. Karena Eki anak kami tentunya kedekatannya, anak manja, solehnya. Iu tak bisa saya lupakan, kata Ibtu Rudiana. Dia anak yang berani dan sangat memahami orang tua, sambungnya. Ibtu Rudiana lalu menjelaskan alasannya selama ini tidak muncul ke publik saat kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa dirinya masih berstatus sebagai anggota polisi aktif sehingga taat pada aturan dan kode etik di kepolisian. Rudiana mengaku tidak menutup diri saat kasus yang menimpa anaknya itu kembali menjadi sorotan. Ia mengatakan tetap bertugas melayani masyarakat selaku menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Selain itu, Rudiana juga mengaku terpukul setelah kehilangan Eki ditambah dengan isu-isu miring yang memojokkan dirinya. Rudiana lalu mengingatkan hanya berpangkat bintara yakni Aibtu saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016. Ia menegaskan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penyidik dalam penyidikan. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya bicara mengenai hubungan dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep merupakan saksi kunci kasus yang menewaskan Eki bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada tahun 2016. Dede membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya disetir oleh Ibtu Rudiana dan teman kerjanya di tempat cuci steam, Aep. Setelah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, Dede kemudian menjalani berita acara pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon. Kini Ibtu Rudiana berbicara mengenai tuduhan tersebut. Ibtu Rudiana mengaku hanya bertemu keduanya 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Saya digiring bagian pembuat skenario, saya harus berjuang mencari keadilan, katanya. Rudiana juga membantah rumor bahwa korban tewas dalam peristiwa tersebut bukanlah anaknya. Kapolsek Kapetakan itu melihat secara langsung jenazah anaknya saat berada di ruang mayat. Ibtu Rudiana mengaku hafal dengan sosok sang anak. Selain itu, Rudiana juga melihat luka-luka yang ada di tubuh korban. Ia menduga luka-luka tersebut bukan karena kecelakaan. Sementara itu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, berbicara mengenai dugaan Eki dan Vina tewas bukan korban pembunuhan. Pitra menjelaskan sepeda motor yang digunakan Eki hanya lecet. Hal itu berbanding terbalik dengan luka parah yang dialami Eki. Kemudian, Eki yang menggunakan helm membuat bagian kepalanya tidak hancur. Tetapi, Pitra melihat kejanggalan di mana gigi korban hancur. Ibtu Rudiana, kata Pitra, sebagai anggota polisi aktif menyerahkan sepenuhnya kepada rekan penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut. Pengacara Ibtu Rudiana Mardiman Sane mengatakan mengaku pihaknya sudah mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan di sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal. Mardiman mengatakan Ibtu Rudiana akan hadir di sidang PK Saka Tatal jika diminta oleh hakim. Sehingga kata dia, kedatangan Ibtu Rudiana di PK Saka Tatal itu tidak menunggu panggilan dari pengadilan. Sebagai pengacara Rudiana, Mardiman Sane pun meyakin kalau kasus Vina merupakan pembunuhan. Ia pun membantah dugaan yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bahkan ia menantang pengacara Saka Tatal untuk adu data di pengadilan.
Menanggapi hal itu, pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas pun menunggu kehadiran Ibtu Rudiana. Ia pun mengaku tak khawatir jika nantinya Ibtu Rudiana tidak hadir di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana yang lain, Elza Syarif justru kaget dengan adanya pengajuan amicus curiae. Bahkan menurut Elza Syarif, Rudiana tidak bisa jadi amicus curiae. Ia bahkan sepertinya baru tahu kalau rekannya ada yang menyampaikan hal itu. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana.
Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi belak-belakan sempat hubungi Ibtu Rudiana seusai dituding merekayasa kasus Vina Cirebon 2016. Arianto Sutadi menanyakan soal apa yang sebenarnya terjadi dan berbagai tudingan terhadap Ibtu Rudiana. Ayah dari almarhum Eki lalu membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Saya telepon kemarin Pak Rudiana, kamu jangan bohong ya. Saya sudah memperjuangkan kamu mati-matian bahwa ini perlu dicari kebenarannya, ujar Arianto ke Ibtu Rudiana. Enggak Endan, saya hanya 15 menit, periksa para tersangka, kata Arianto menirukan ucapan Ibtu Rudiana. Kemudian gimana? Kamu gebukin atau ada anak-anak yang gebukin? Tanya Arianto lagi. Enggak, kita enggak ada yang gebukin. Wong cuma 15 menit, dari situ saya lapor langsung ke Polresta. Saya bikin LP setelah itu saya enggak masuk-masuk lagi dalam penyelidikan, kata Ibtu Rudiana di sambungan telepon ke Arianto. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Pengakuan kamu paksa atau apa? Jujur, tanya Arianto lagi ke Rudiana. Enggak Endan, mereka ngomong gitu aja, mengaku. Setelah itu saya bawa, serahkan, ke reserse, jawab Rudiana. Foto Muhammad Rizky Rudiana alias Eki saat dirangkul sang ayah Ibtu Rudiana terkuak. Foto tersebut memperlihatkan Eki memakai baju gamis putih bersanding dengan Ibtu Rudiana yang mengenakan kaos berkerah. Mereka tampak duduk bersama di sofa rumah. Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada 27 Agustus 2026. Ibtu Rudiana mengungkapkan sosok sang anak semasa hidup. Karena Eki anak kami tentunya kedekatannya, anak manja, solehnya. Iu tak bisa saya lupakan, kata Ibtu Rudiana. Dia anak yang berani dan sangat memahami orang tua, sambungnya. Ibtu Rudiana lalu menjelaskan alasannya selama ini tidak muncul ke publik saat kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa dirinya masih berstatus sebagai anggota polisi aktif sehingga taat pada aturan dan kode etik di kepolisian. Rudiana mengaku tidak menutup diri saat kasus yang menimpa anaknya itu kembali menjadi sorotan. Ia mengatakan tetap bertugas melayani masyarakat selaku menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Selain itu, Rudiana juga mengaku terpukul setelah kehilangan Eki ditambah dengan isu-isu miring yang memojokkan dirinya. Rudiana lalu mengingatkan hanya berpangkat bintara yakni Aibtu saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016. Ia menegaskan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penyidik dalam penyidikan. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya bicara mengenai hubungan dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep merupakan saksi kunci kasus yang menewaskan Eki bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada tahun 2016. Dede membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya disetir oleh Ibtu Rudiana dan teman kerjanya di tempat cuci steam, Aep. Setelah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, Dede kemudian menjalani berita acara pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon. Kini Ibtu Rudiana berbicara mengenai tuduhan tersebut. Ibtu Rudiana mengaku hanya bertemu keduanya 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi.
Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Saya digiring bagian pembuat skenario, saya harus berjuang mencari keadilan, katanya. Rudiana juga membantah rumor bahwa korban tewas dalam peristiwa tersebut bukanlah anaknya. Kapolsek Kapetakan itu melihat secara langsung jenazah anaknya saat berada di ruang mayat. Ibtu Rudiana mengaku hafal dengan sosok sang anak. Selain itu, Rudiana juga melihat luka-luka yang ada di tubuh korban. Ia menduga luka-luka tersebut bukan karena kecelakaan. Sementara itu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, berbicara mengenai dugaan Eki dan Vina tewas bukan korban pembunuhan. Pitra menjelaskan sepeda motor yang digunakan Eki hanya lecet. Hal itu berbanding terbalik dengan luka parah yang dialami Eki. Kemudian, Eki yang menggunakan helm membuat bagian kepalanya tidak hancur. Tetapi, Pitra melihat kejanggalan di mana gigi korban hancur. Ibtu Rudiana, kata Pitra, sebagai anggota polisi aktif menyerahkan sepenuhnya kepada rekan penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut. Pengacara Ibtu Rudiana Mardiman Sane mengatakan mengaku pihaknya sudah mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan di sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal. Mardiman mengatakan Ibtu Rudiana akan hadir di sidang PK Saka Tatal jika diminta oleh hakim. Sehingga kata dia, kedatangan Ibtu Rudiana di PK Saka Tatal itu tidak menunggu panggilan dari pengadilan. Sebagai pengacara Rudiana, Mardiman Sane pun meyakin kalau kasus Vina merupakan pembunuhan. Ia pun membantah dugaan yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bahkan ia menantang pengacara Saka Tatal untuk adu data di pengadilan. Menanggapi hal itu, pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas pun menunggu kehadiran Ibtu Rudiana. Ia pun mengaku tak khawatir jika nantinya Ibtu Rudiana tidak hadir di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana yang lain, Elza Syarif justru kaget dengan adanya pengajuan amicus curiae. Bahkan menurut Elza Syarif, Rudiana tidak bisa jadi amicus curiae. Ia bahkan sepertinya baru tahu kalau ada yang menyampaikan hal itu. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oe Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oe Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oe Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oe Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan.
Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi belak-belakan sempat hubungi Ibtu Rudiana seusai dituding merekayasa kasus Vina Cirebon 2016. Arianto Sutadi menanyakan soal apa yang sebenarnya terjadi dan berbagai tudingan terhadap Ibtu Rudiana. Ayah dari almarhum Eki lalu membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Saya telepon kemarin Pak Rudiana. Kamu jangan bohong ya. Saya sudah memperjuangkan kamu mati-matian bahwa ini perlu dicari kebenarannya, ujar Arianto ke Ibtu Rudiana. Enggak Endan, saya hanya 15 menit, periksa para tersangka, kata Arianto menirukan ucapan Ibtu Rudiana. Kemudian gimana? Kamu gebukin atau ada anak-anak yang gebukin? Tanya Arianto lagi. Enggak, kita enggak ada yang gebukin. Uang cuma 15 menit, dari situ saya lapor langsung ke Polresta. Saya bikin LP setelah itu saya enggak masuk-masuk lagi dalam penyelidikan, kata Ibtu Rudiana di sambungan telepon ke Arianto. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Pengakuan kamu paksa atau apa? Jujur, tanya Arianto lagi ke Rudiana. Enggak Endan, mereka ngomong gitu aja, mengaku. Setelah itu saya bawa, serahkan, ke reserse, jawab Rudiana. Foto Muhammad Rizky Rudiana alias Eki saat dirangkul sang ayah Ibtu Rudiana terkuak.
Foto tersebut memperlihatkan Eki memakai baju gamis putih bersanding dengan Ibtu Rudiana yang mengenakan kaos berkerah. Mereka tampak duduk bersama di sofa rumah. Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada 27 Agustus 2026. Ibtu Rudiana mengungkapkan sosok sang anak semasa hidup. Karena Eki anak kami tentunya kedekatannya, anak manja, solehnya. Iu tak bisa saya lupakan, kata Ibtu Rudiana. Dia anak yang berani dan sangat memahami orang tua, sambungnya. Ibtu Rudiana lalu menjelaskan alasannya selama ini tidak muncul ke publik saat kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa dirinya masih berstatus sebagai anggota polisi aktif sehingga taat pada aturan dan kode etik di kepolisian. Rudiana mengaku tidak menutup diri saat kasus yang menimpa anaknya itu kembali menjadi sorotan. Ia mengatakan tetap bertugas melayani masyarakat selaku menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Selain itu, Rudiana juga mengaku terpukul setelah kehilangan Eki ditambah dengan isu-isu miring yang memojokkan dirinya. Rudiana lalu mengingatkan hanya berpangkat bintara yakni Aibtu saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016. Ia menegaskan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penyidik dalam penyidikan. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya bicara mengenai hubungan dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep merupakan saksi kunci kasus yang menewaskan Eki bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada tahun 2016. Dede membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya disetir oleh Ibtu Rudiana dan teman kerjanya di tempat cuci steam, Aep. Setelah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, Dede kemudian menjalani berita acara pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon. Kini Ibtu Rudiana berbicara mengenai tuduhan tersebut. Ibtu Rudiana mengaku hanya bertemu keduanya 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Saya digiring bagian pembuat skenario, saya harus berjuang mencari keadilan, katanya. Rudiana juga membantah rumor bahwa korban tewas dalam peristiwa tersebut bukanlah anaknya. Kapolsek Kapetakan itu melihat secara langsung jenazah anaknya saat berada di ruang mayat. Ibtu Rudiana mengaku hafal dengan sosok sang anak. Selain itu, Rudiana juga melihat luka-luka yang ada di tubuh korban. Ia menduga luka-luka tersebut bukan karena kecelakaan. Sementara itu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, berbicara mengenai dugaan Eki dan Vina tewas bukan korban pembunuhan. Pitra menjelaskan sepeda motor yang digunakan Eki hanya lecet. Hal itu berbanding terbalik dengan luka parah yang dialami Eki. Kemudian, Eki yang menggunakan helm membuat bagian kepalanya tidak hancur. Tetapi, Pitra melihat kejanggalan di mana gigi korban hancur. Ibtu Rudiana, kata Pitra, sebagai anggota polisi aktif menyerahkan sepenuhnya kepada rekan penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut. Pengacara Ibtu Rudiana Mardiman Sane mengatakan mengaku pihaknya sudah mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan di sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal. Mardiman mengatakan Ibtu Rudiana akan hadir di sidang PK Saka Tatal jika diminta oleh hakim. Sehingga kata dia, kedatangan Ibtu Rudiana di PK Saka Tatal itu tidak menunggu panggilan dari pengadilan. Sebagai pengacara Rudiana, Mardiman Sane pun meyakin kalau kasus Vina merupakan pembunuhan.
Ia pun membantah dugaan yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bahkan ia menantang pengacara Saka Tatal untuk adu data di pengadilan. Menanggapi hal itu, pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas pun menunggu kehadiran Ibtu Rudiana. Ia pun mengaku tak khawatir jika nantinya Ibtu Rudiana tidak hadir di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana yang lain, Elza Syarif justru kaget dengan adanya pengajuan amicus curiae. Bahkan menurut Elza Syarif, Rudiana tidak bisa jadi amicus curiae. Ia bahkan sepertinya baru tahu kalau rekannya ada yang menyampaikan hal itu. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oe Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oe Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oe Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oe Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanis atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanis dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang.
Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, sorry, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi belak-belakan sempat hubungi Ibtu Rudiana seusai dituding merekayasa kasus Vina Cirebon 2016. Arianto Sutadi menanyakan soal apa yang sebenarnya terjadi dan berbagai tudingan terhadap Ibtu Rudiana. Ayah dari almarhum Eki lalu membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Saya telepon kemarin Pak Rudiana, kamu jangan bohong ya. Saya sudah memperjuangkan kamu mati-matian bahwa ini perlu dicari kebenarannya, ujar Arianto ke Ibtu Rudiana. Enggak endan, saya hanya 15 menit, periksa para tersangka, kata Arianto menirukan ucapan Ibtu Rudiana. Kemudian gimana? Kamu gebukin atau ada anak-anak yang gebukin? Tanya Arianto lagi. Enggak, kita enggak ada yang gebukin. Uang cuma 15 menit, dari situ saya lapor langsung ke Polresta. Saya bikin LP setelah itu saya enggak masuk-masuk lagi dalam penyelidikan, kata Ibtu Rudiana di sambungan telepon ke Arianto. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Pengakuan kamu paksa atau apa? Jujur, tanya Arianto lagi ke Rudiana. Enggak endan, mereka ngomong gitu aja, mengaku. Setelah itu saya bawa, serahkan, ke reserse, jawab Rudiana. Foto Muhammad Rizky Rudiana alias Eki saat dirangkul sang ayah Ibtu Rudiana terkuak. Foto tersebut memperlihatkan Eki memakai baju gamis putih bersanding dengan Ibtu Rudiana yang mengenakan kaos berkerah. Mereka tampak duduk bersama di sofa rumah. Eki bersama kekasihnya Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada 27 Agustus 2026. Ibtu Rudiana mengungkapkan sosok sang anak semasa hidup. Karena Eki anak kami tentunya kedekatannya, anak manja, solehnya. Iu tak bisa saya lupakan, kata Ibtu Rudiana. Dia anak yang berani dan sangat memahami orang tua, sambungnya. Ibtu Rudiana lalu menjelaskan alasannya selama ini tidak muncul ke publik saat kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa dirinya masih berstatus sebagai anggota polisi aktif sehingga taat pada aturan dan kode etik di kepolisian. Rudiana mengaku tidak menutup diri saat kasus yang menimpa anaknya itu kembali menjadi sorotan. Ia mengatakan tetap bertugas melayani masyarakat selaku menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Selain itu, Rudiana juga mengaku terpukul setelah kehilangan Eki ditambah dengan isu-isu miring yang memojokkan dirinya. Rudiana lalu mengingatkan hanya berpangkat bintara yakni Aibtu saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016. Ia menegaskan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penyidik dalam penyidikan. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana akhirnya bicara mengenai hubungan dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep merupakan saksi kunci kasus yang menewaskan Eki bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada tahun 2016. Dede membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya disetir oleh Ibtu Rudiana dan teman kerjanya di tempat cuci steam, Aep. Setelah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, Dede kemudian menjalani berita acara pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon. Kini Ibtu Rudiana berbicara mengenai tuduhan tersebut.
Ibtu Rudiana mengaku hanya bertemu keduanya 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Saya digiring bagian pembuat skenario, saya harus berjuang mencari keadilan, katanya. Rudiana juga membantah rumor bahwa korban tewas dalam peristiwa tersebut bukanlah anaknya. Kapolsek Kapetakan itu melihat secara langsung jenazah anaknya saat berada di ruang mayat. Ibtu Rudiana mengaku hafal dengan sosok sang anak. Selain itu, Rudiana juga melihat luka-luka yang ada di tubuh korban. Ia menduga luka-luka tersebut bukan karena kecelakaan. Sementara itu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, berbicara mengenai dugaan Eki dan Vina tewas bukan korban pembunuhan. Pitra menjelaskan sepeda motor yang digunakan Eki hanya lecet. Hal itu berbanding terbalik dengan luka parah yang dialami Eki. Kemudian, Eki yang menggunakan helm membuat bagian kepalanya tidak hancur. Tetapi, Pitra melihat kejanggalan di mana gigi korban hancur. Ibtu Rudiana, kata Pitra, sebagai anggota polisi aktif menyerahkan sepenuhnya kepada rekan penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut. Pengacara Ibtu Rudiana Mardiman Sane mengatakan mengaku pihaknya sudah mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan di sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal. Mardiman mengatakan Ibtu Rudiana akan hadir di sidang PK Saka Tatal jika diminta oleh hakim. Sehingga kata dia, kedatangan Ibtu Rudiana di PK Saka Tatal itu tidak menunggu panggilan dari pengadilan. Sebagai pengacara Rudiana, Mardiman Sane pun meyakin kalau kasus Vina merupakan pembunuhan. Ia pun membantah dugaan yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bahkan ia menantang pengacara Saka Tatal untuk adu data di pengadilan. Menanggapi hal itu, pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas pun menunggu kehadiran Ibtu Rudiana. Ia pun mengaku tak khawatir jika nantinya Ibtu Rudiana tidak hadir di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana yang lain, Elza Syarif justru kaget dengan adanya pengajuan amicus curiae. Bahkan menurut Elza Syarif, Rudiana tidak bisa jadi amicus curiae. Ia bahkan sepertinya baru tahu kalau rekannya ada yang menyampaikan hal itu. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu.
Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, sorry, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini